Halo guys, kami sementara berada di lokasi Astubun di daerah ini daerah apa sudah Pak Ipar Budi? Ini daerah apa? Sekarang kami keluar dari Astubun dan ada beberapa lokasi terdekat. Ada ini kelihatan Kacumur Silai, Tongar Silai. Terus yang sayup-sayup yang sana itu namanya Kenjapar. Kami masih berada di lokasi Tongar Silai ini, dan inilah pulau-pulau yang berada di daerah Astubun, Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami menumpang motor milik Bapak Yohanes Salembun yang biasa disapa dengan Bapak Ais. Di sini Bapak Alson yang lagi seksi. Kemudian ada istrinya, Mama Willy, dan baju hitam itu orang Olilit yang kebetulan ikut juga bertamasya dengan keluarga kami. Ibu Lutermas namanya. Terus ada di paling belakang ada Nona Cynthia Penyapuain, Nona Ina Laritmas, kemudian Nona Fibri Kuai, ada Nona Febi paling kecil, ada makan ikan, ada Kakak Patol Termas juga. Ini masih berada di seputaran Astubun. Ini ya, kami mendekati lokasi selat kecil yang dengan istilah bahasa Tanimbar Selat Marumat. Ini di sebelah kanan ada Pulau Kormear. Di selat kecil atau Selat Marumat ini tempatnya ikan, banyak sekali ikan di dalam. Namun ada biota laut yang sangat ganas, yaitu ular laut, sehingga orang juga takut untuk mencari ikan di dalam lokasi Selat Marumat. Dan tampak dari kejauhan ada Selat Silai, dan ini hasil mancing kami di siang ini, ikan samandar papan. Ada lagi, ada tusuk ini ikan sakuda. Ini nyong emus penyapuain yang seksi. Kemudian ini ada heri bule, anak paling nakal di TK Aloysius. Ini keindahan laut di Raja Ampat, namun masih lebih indah juga pulau-pulau yang ada di Astubun yang berjejeran satu persatu. Kami sementara menuju ke kampung Desa Olilit Lama dan akan melewati beberapa tempat wisata, di antaranya Walyoar, Pantai Walyoar,
terus Pantai Astubun, Pantai Weluan, dan di depan ada tampak sebuah perahu nelayan lagi mancing. Inilah batu-batu yang sangat indah. Nah, ini Selat Besar atau dengan bahasa Tanimbar Selat Silai. Ini pintu masuk biasanya kapal-kapal motor kecil bisa melewati selat ini untuk langsung masuk ke pelabuhan Saumlaki. Nah, ini seorang nelayan sementara mancing. Nah, ini Selat Silai, tampak dari kejauhan ada 2 buah desa, ada Desa Lermatan dan Desa Bomaki. Ini ada ibu-ibu yang sudah kepanasan sehingga pakai celana sebagai penutup kepala. Tinggal mana lah? Masih berada di Selat Silai. Sekitar 5-10 menit lagi kita akan sampai di Pantai Weluan, lokasi wisata yang merupakan ikon Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, ini di Pulau Tormiar ada sebuah pondok yang dibangun sebagai tempat persinggahan para nelayan. Ya, tampak dari kejauhan ada sebuah bagan. Inilah Pulau Tormiar. Daerah ini dia berdekatan dengan Pantai Walioar. Nah, ini pulau yang sejajar dengan Bagan, itu namanya Pulau Bacire dan Mangwarnar. Kemudian ada 2 pulau yang berdekatan yang agak besar. Nah, ini Pulau Nuskesar. Ada Nuskesar Silai dan Nuskesar Marumat. Nah, ini batu-batu yang berjajar. Nah, di situ rumah kalian. Kita buka rumah itu kapan, Kak, ya? Rumah tua, ya? inilah keindahan alam yang ada di Desa Olilit.
Ya, dari kejauhan tampak Pantai Walioar. Pantai ini dulu sangat indah karena pasirnya yang begitu padat. Namun saat ini terjadi erosi pekikisan sehingga pasir semakin berkurang dan keindahan pantainya sudah mulai berkurang. Nah, ini dari kejauhan tampak Pantai Wiluan. Ya, sekitar 7 sampai 10 menit lagi kita akan sampai di Pantai Wiluan, lokasi wisata. Nuskesar Marumat. Ini Nuskesar Silai. Ini Batsire dan Mang Mornar, dua pulau yang berdekatan, masing-masing memiliki sejarah yang berbeda-beda. Kemudian tampak sebuah bagan yang sementara berlabuh mencari ikan. Nah, ini Pantai Walioar, tampak dari dekat. Ini pantainya sangat baik, sangat bagus. Biasanya para mancing mania yang tidak memiliki perahu biasanya berdiri di atas bebatuan di ujung tanjung untuk mancing, dan banyak sekali ikan yang biasa mereka tangkap. Ade Heri, hai. Itu bagan. Bagang. Ya. Tidak bisa maju. Iya tuh. Saya rasa kalau saya gagal itu, saya masih di sini sih. Inilah kondisi laut, keindahan alam laut di seputaran Pantai Walioar. Di darat ada kelihatan ada beberapa orang sementara bakar ikan.
kondisi laut. Banyak sekali ikan di daerah sini. Ada ikan samandar, ikan bolana, dan ikan-ikan lain. Nah, semakin dekat pula pantai Weluan. Ini paling ujung. Ini tempat persinggahan pertama para misionaris dari Belanda yang sempat pertama kali menginjakan kaki di Desa Olilit. Ada membuat sebuah situs sejarah yang dinamakan Goa Tikudus, karena disitulah misionaris pertama membuat atau mengukir hati kudus di Desa Olilit sebagai bukti. Nah, banyak sekali pengunjung yang mulai renang di Pantai Weluan. Nah, inilah Pantai Weluan yang dipadati oleh pengunjung, para wisatawan lokal dari Kota Somlaki, dari Desa Olilit sendiri, dan dari desa-desa sekitar yang ingin bertamasya di Pantai Weluan ini. Para wisatawan datang dengan kendaraan pribadi, ada dengan angkutan umum. Bagian sini kan. Nomor sini nak. Mana sini nan bak mana? Nah, di sini ada tower Telkomsel, dasar Telkomsel dasar laut, yang lokasinya berada di Pantai Weluan. Nah, ini lokasi petuanan keluarga Penyapuain. Pantai ini lebih indah dari pantai-pantai yang ada di
Provinsi Maluku karena lokasi pantainya pasirnya yang begitu panjang, kurang lebih 2-3 kilometer panjangnya. Dan di pesisir pantai ditumbuhi pepohonan, ada pohon kelapa, ada pohon pandan, ada pohon ketapang, ada pohon mangga dan lain-lain. Nah, ini ada sebuah perahu, pengemudinya anak umur 12 tahun dan penumpangnya anak umur 5-9 tahun. Luar biasa. Nah, ini tadi Pulau Mangmornar dan Batsiri yang di laut. Kemudian ini dari tampak lebih dekat. Nah, ini Pulau Nuskesar Silai dan ini Nuskesar Marumat. Ada lagi satu pulau di depan, Batu Telinya atau dengan bahasa Tanimbar yang biasa disebut Batu Juak. Bentuk batunya seperti babi yang sementara tidur dengan telinga yang berdiri dan diikuti oleh batu kecil. Hah? Dan ini tampak yang berenang sendirian Bapak Simon Venyapuain. Ini orangnya, Bapak Simon Venyapuain. Dan ini masih satu dengan Pantai Weluan. Ini namanya Laransuin. Laransuin yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu pantai paling ujung. Karena ini sudah merupakan ujung dari lokasi wisata yang belum dijamah atau dijangkau oleh para wisatawan. Sementara lokasi pantainya di sini sangat indah juga. Nah, ujung dari Pantai Laransuin ini daerah Batu Molin, ujung Tanjung ini disebutnya Batu Molin. Ya, mulai kelihatan dari kejauhan. Desa Olilit, Lama. Di sebelah dari Pantai Weluan ini awalnya juga merupakan pantai wisata, namanya Pantai Vanumpi. Namun lokasi wisatanya sudah rusak karena terjadi pengikisan pasir, pohon kelapa, dan lokasi wisatanya sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat wisata. Kami yang menumpang perahu milik Bapak Ais, paling depan sekali Kakak Beni Venyapuain, kemudian Ade Heri Venyapuain, kemudian Kakak Emus Venyapuain,
Ada paling bawah Bapak Budi Kuai, Kakak Lexi Luturmas. Ini Bapak yang paling seksi, Bapak Alson, yang dikenal dengan Ares Buarleli, bersama istrinya Ibu Wilijana Vanumbi, yang sebentar lagi akan mutasi ke Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai seorang guru P3K. Kemudian yang baju hitam Ibu Luturmas. Halo Ibu Luturmas. Kemudian ada Kakak Feby Venyapuain, Kakak April Kuai, Mama Keti Awiara, Bos Ben. Yang baju orange itu Bos Benny Venyapuain. Kemudian ada Pice Venyapuain, ada Pato Luturmas, ada Fibri Kuai, ada Ina Laritmas, ada Nona Cynthia Venyapuain, terus Bapak Ele Venyapuain, Kakak Julio Salembun bersama Bapak Ais Salembun. Itulah kami penumpang yang berada dalam perahu milik Bapak Ais Buarleli Salembun. Inilah keluarga Waran Mas Salembun. Ya, sebentar lagi kita akan masuk Desa Olilit Lama dan akan melewati Bati Umput atau tumpukan batu yang seringkali diposting di Facebook, di Instagram, bahwa inilah Raja Lima yang ada di Tanimbar. Nah, inilah batu telinga, tampak lebih dekat. Ini seperti seekor induk babi yang diikuti oleh dua anak babi yang mengikuti dari belakang. Ini kami anak-anak desa Olilit Lama biasa sebut nama batu ini dengan menggunakan menggunakan bahasa Tanimbar, yaitu Batu Juak. Dan dari kejauhan tampak ujung Tanjung Batu Muat. Dan mata air Wursai, yang menurut sejarah mata air ini ditemukan oleh seekor anjing. Mata air ini merupakan sumber air untuk Desa Olilit Lama yang sudah ada sejak dahulu sampai saat ini. Inilah Bati Umput yang seringkali orang sebut Raja Lima. Ini berjejer tumpukan batu-batu yang tampak dari laut. Ini memiliki sejarah. Dulu masyarakat Alusi dan Kelmasa datang menyerang Olilit. Dan ada seorang nenek yang namanya Nenek Ingkelu datang dan membunuh orang Alusi dan Kelmasa, sehingga yang meninggal semua berubah menjadi batu.
Dan pada akhirnya Neneng Kelu juga ikut dibunuh.